Aparat Polsek Bontoala dan tim Patmor dari Polrestabes Makassar serta tim Patmor Polda Sulawesi Selatan membubarkan aksi saling serang dua kelompok pemuda di Jalan Laya, Makassar. Selain tembakan gas air mata, polisi juga melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk memecah konsentrasi massa yang melempar petugas saat tiba di lokasi kejadian. Dari penyisian yang dilakukan, tidak ditemukan satupun pelaku tawuran. Aksi saling serang antara dua kelompok pemuda diduga akibat dendam lama. Mengantisipasi aksi susulan, personel gabungan dari kepolisian disiagakan di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar, kita bertemu kembali dalam belajar asyik PTKN. Tetap semangat ya. Jangan lupa awali kegiatan kita dengan berdoa sesuai agama kita masing-masing agar mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Para pembelajar, kita tentu sangat menyayangkan peristiwa pada bagian awal tadi terjadi. Perlu kerjasama dari berbagai pihak agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita akan mempelajarinya dalam materi nilai dan semangat pemuda masa sekarang. Untuk lancarnya kegiatan kita, mari kita simak terlebih dahulu informasi berikut tentang tujuan pembelajaran dan aktivitas menarik apa yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar sebagai wujud nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. 2. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalin hubungan pertemanan. 3. Menjelaskan karakteristik pemuda. 4. Menjelaskan peran pemuda dalam proses pembangunan suatu bangsa. 5. Mengkaji permasalahan aktual terkait kepemudaan. 6. Memecahkan permasalahan aktual terkait kepemudaan. Dan yang terakhir adalah membuat kajian kontekstual terhadap nilai dan semangat pemuda masa sekarang. Kali ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah melalui aktivitas menarik seperti berikut ini. Pertama, orientasi pada masalah. Kalian akan mengamati masalah aktual yang menarik. Kedua, pengaturan belajar, yaitu kalian mendiskusikan bersama rekan dalam kelompok pembagian tugas terkait mencari data atau informasi yang sesuai dengan masalah yang disajikan pada aktivitas 1 di atas. Ketiga, penyelidikan individu dan kelompok, yaitu anggota kelompok baik secara pribadi dan bersama-sama mencari data atau informasi melalui berbagai sumber yang disepakati di atas. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalian akan mengkaji masalah yang telah diamati dengan menjawab contoh pertanyaan dalam LKPD. Di sini kalian dapat menggunakan data atau informasi yang telah diperoleh pada aktivitas 3 untuk mengkaji. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, yaitu presentasikan hasil pemecahan masalah di atas untuk mendapat tanggapan atau masukan kelompok lain. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari tanggapan atau masukan tersebut. Jangan lupa, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti buku siswa, LKPD, koneksi internet, serta bahan lain yang relevan. Selamat belajar! Aktivitas 1. Orientasi pada masalah. Cermatilah masalah aktual yang menarik berikut ini. Saya dari SMKN 1 Singasari, saya mendapatkan bronze medal. The bronze medal goes to Muhammad Hasib Miftah Fauzi, Indonesia. Para pemuda sejatinya adalah tulang punggung negara. Artinya, keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia tergantung pada kualitas diri mereka. Namun sekarang ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai masalah kepemudaan. Salah satunya adalah masih rendahnya sikap bijak dan kritis mereka dalam berkomunikasi dan menerima informasi, terutama di media sosial. Berita dan informasi tidak diperiksa terlebih dahulu, tidak dipertanyakan kepada pihak lainnya, serta tidak dibaca secara keseluruhan. Akibatnya, mereka terjebak dalam penyebaran atau bahkan membuat berita bohong atau hoax.
Tidak jarang perilaku kurang arif ini membuat sebagian oknum pemuda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Berikut ini sebagian kecil dari kasus tersebut. Gara-gara menyebarkan berita palsu soal gempa di Pulau Jawa, perempuan asal Sidoarjo ditangkap polisi. Ia dijadikan tersangka dan terancam 2 tahun penjara. Perempuan muda berumur 25 tahun ini hanya bisa tertunduk lesu. Warga Jagalan Sidoarjo ini hanya bisa menyesali perbuatannya yang sudah menyebarkan informasi palsu seputar gempa di Pulau Jawa. Kala itu mengunggah ulang informasi palsu di laman Facebooknya jika akan adanya gempa dahsyat di Jawa usai gempa di Sulawesi Tengah. Seorang warga Bandung, Jawa Barat ditangkap Polda Jawa Barat karena diduga menjadi penyebar berita bohong atau hoax. Pelaku mengaku sengaja menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat. Pelaku mengaku menyebarkan hoax melalui media sosial Facebook miliknya. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Permasalahan kepemudaan tersebut merupakan permasalahan bersama, sehingga dibutuhkan sumbangan pemikiran serta kerjasama berbagai pihak dalam menyelesaikannya. Kalian juga bisa turut serta dalam hal ini. Lakukan penyelesaian masalah bersama rekan kelompok Anda menggunakan tahapan kegiatan yang ada di LKPD. Aktivitas 2. Pengaturan belajar. Diskusikan tata cara kalian bekerja kelompok dalam menyelesaikan masalah menyangkut: pertama, pembagian tugas dalam mencari data atau informasi; kedua, bahan, sumber, dan alat yang diperlukan. Aktivitas 3. Penyelidikan individu dan kelompok. Carilah data atau informasi dari buku, video pembelajaran, internet, dan sumber lain yang sesuai sebagai bahan diskusi. Tayangan berikut ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber dalam kegiatan diskusi kalian. Para pembelajar, apakah kalian sudah tahu siapa yang disebut pemuda? Apakah kalian sudah tergolong pemuda? Pemuda adalah seseorang yang berusia 16-30 tahun yang memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita. Kalian harus mempersiapkan diri agar siap menjadi pemuda kelak sesuai dengan karakteristik berikut ini. Pertama, potensi, yaitu kemampuan pemuda untuk mengadakan perubahan. Kedua, tanggung jawab, yaitu kesadaran dan keberanian untuk melakukan perubahan. Ketiga, hak, yaitu kewenangan pemuda terhadap sesuatu. Pemuda dapat melakukan perubahan karena adanya hak tersebut. Keempat, karakter, yaitu sifat-sifat positif pada diri pemuda, antara lain memiliki keberanian, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Kelima, aktualisasi diri, yaitu pemuda mengembangkan diri sesuai dengan potensi dirinya agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keenam, cita-cita, yaitu terkait impian yang menggerakkan pemuda di masa depan. Lalu, bagaimana peran pemuda dalam proses pembangunan suatu bangsa? Berikut di antaranya. Pertama, pemuda berperan sebagai sumber tenaga, yaitu pemuda memiliki fisik yang lebih kuat, sehat, dan bugar dibandingkan dengan orang berusia tua. Pembangunan memerlukan sumbangan tenaga fisik dalam pelaksanaannya. Kedua, pemuda sebagai sumber ide atau gagasan. Pembangunan yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis. Semangat para pemuda untuk terus belajar menjadikannya kaya dengan ilmu dan menjadi landasan ide-ide cemerlang untuk pembangunan. Ketiga, pemuda sebagai sumber inspirasi. Energi yang besar pada diri seorang pemuda mendorong mereka untuk melakukan aktivitas positif yang memberi dampak baik bagi sekitarnya. Daya kreasi dan inovasi, yaitu semangat menghasilkan hal baru pada diri mereka, menjadi inspirasi bagi para pemuda lainnya. Keempat, pemuda sebagai agen perubah. Pemuda juga merupakan sosok yang kritis terhadap situasi di lingkungannya. Adanya sikap tersebut serta semangat yang meluap memotivasi mereka untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Berikut adalah profil sosok pemuda yang memiliki prestasi sekaligus menjadi inspirasi bagi para pemuda lainnya. Coba kalian cermati prestasi-prestasi yang telah diraihnya yang bisa menjadi inspirasi bagi kalian di masa depan.
Namun saat ini, bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan terkait kepemudaan. Misalnya permasalahan berikut yang berhasil dihimpun dari berbagai portal berita. Masalah kepemudaan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dalam rangka penyelesaiannya. Kalian pun dapat menyumbangkan pemikiran atau gagasan dalam penyelesaian masalah tersebut. Berikut adalah alternatif penyelesaian masalah kepemudaan. Pertama, pemberdayaan pemuda melalui kegiatan yang positif, seperti pengembangan bakat dan minat di bidang olahraga, seni, budaya, bisnis, dan lain sebagainya. Kedua, membentuk wadah sebagai saluran komunikasi antar pemuda dari berbagai latar belakang. Ketiga, menambah kualitas, yaitu mutu atau daya guna, dan kuantitas, yaitu jumlah sarana pengembangan diri para pemuda. Yang keempat, memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan. Demikianlah nilai dan semangat para pemuda pada masa saat ini. Aktivitas 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kajilah masalah dalam tayangan dengan menjawab pertanyaan pada LKPD. Gunakan pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran untuk memecahkannya. Aktivitas 5. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Presentasikan hasil pemecahan masalah yang telah kalian lakukan untuk mendapat tanggapan atau masukan kelompok lain. Kemudian, buatlah kesimpulan dari tanggapan atau masukan tersebut. Setelah Anda menyelesaikan semua aktivitas tersebut, maka kumpulkan LKPD kepada guru kalian untuk dinilai. Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.